dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Resti Dwi Putri, saya Hana Leviana, saya Siti Maimunah, Dan saya Siti Rahayu. kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum mengenai modul 8 KP1 tentang kelistrikan, mengenai percobaan muatan listrik dan percobaan arus serta tegangan listrik. Kegiatan praktikum yang pertama adalah percobaan muatan listrik. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Dan yang kedua itu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Nah, adapun alat dan bahannya, yang pertama ada bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Cara kerja yang pertama yaitu gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah tas plastik pada baju Anda beberapa kali, kemudian ikatkan pada bola pingpong dan amatilah apa yang terjadi. Ketika plastik didekatkan kepada bola pingpong, akan terjadi gaya tarik-menarik. Hal ini disebabkan terjadi perpindahan muatan listrik ketika plastik digosokkan di baju. Langkah selanjutnya yaitu gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol, dekatkan keduanya, amati yang terjadi. Ketika wol digosokkan kepada kedua bola pingpong, lalu bola pingpong tersebut dilepaskan, hal yang terjadi adalah bola pingpong tersebut akan saling tolak-menolak karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan ketika bola pingpong kanan dan kiri digosok dengan wol, plastik, dan nilon. berikut ketika bola pingpong kiri digosokkan dengan benang wol dan bola pingpong kanan digosokkan dengan plastik. Ketika bola pingpong kiri digosokkan dengan benang wol dan bola pingpong sebelah kanan digosokkan dengan benang nilon. Selanjutnya yaitu bola pingpong sebelah kiri digosok dengan plastik dan pingpong sebelah kanan digosok dengan kain wol. Pengamatan selanjutnya yaitu kedua bola pingpong digosok dengan plastik. Berikut ketika bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon. Ketika bola pingpong kiri digosok dengan benang nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan benang wol. Ketika bola pingpong sebelah kiri digosok dengan benang nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan plastik. Selanjutnya yaitu ketika dua pingpong sebelah kanan dan kiri digosok dengan nilon.
melakukan percobaan dengan hasil yaitu ketika bola pingpong kiri digosok dengan wall itu hasilnya tolak menolak. Sedangkan wall dengan plastik itu hasilnya tarik menarik. Lalu wall dengan nilon itu hasilnya tarik menarik. Lalu setelah itu bola pingpong kiri digosok dengan plastik dengan wall itu hasilnya tarik menarik. Setelah itu plastik dengan plastik hasilnya itu tolak menolak. Lalu plastik dengan nilon hasilnya tarik menarik. Setelah itu percobaan bola pingpong kiri digosok dengan nilon dengan wall hasilnya tarik menarik. Lalu nilon digosok dengan plastik yaitu tarik menarik. Dan yang terakhir yaitu nilon dengan nilon itu hasilnya tolak menolak. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah terbagi menjadi dua, ada yang hasilnya tolak menolak dan tarik menarik. Hal ini disebabkan karena ketika terjadi tolak menolak, artinya kedua benda tersebut saling memiliki muatan listrik yang sejenis, negatif dengan negatif dan positif dengan positif. Sedangkan yang tarik menarik itu artinya mengandung muatan listrik yang berbeda jenis, negatif dengan positif, positif dengan negatif. Yang kedua yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Yang bertujuan yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, dan tujuan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan untuk percobaan yang kedua adalah baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya warna merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt, dan dudukan baterai. Alat dan bahan tersebut dirangkai menjadi suatu rangkaian seperti ini, yaitu rangkaian seli. Selanjutnya di sini kita memiliki 10 bahan. Ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air, dan air garam. Bahan-bahan ini akan kita tes menggunakan rangkaian seli tersebut, di mana kedua ujung benda tersebut akan kita jepit menggunakan tabung penjepit warna merah dan hitam. Dan ketika lampu tersebut akan menyala, maka bahan tersebut adalah bahan yang volatile. Yang pertama kita jepit kawat besi. Lampu akan menyala dengan terang. Selanjutnya kawat tembaga. Lampu akan menyala dan membuktikan bahwa kawat tembaga adalah bahan volatile. Sendok perak. Lampu akan menyala dan sendok perak adalah bahan yang termasuk volatile. Selanjutnya kayu. Lampu tidak menyala, hal ini membuktikan bahwa kayu bukan bahan volatile. Selanjutnya karet penghapus. Lampu tidak akan menyala, membuktikan bahwa karet penghapus bukan bahan volatile. Selanjutnya kertas. Lampu tidak akan menyala dan kertas bukan bahan volatile. Selanjutnya grafit atau mata pensil. Lampu akan menyala dan membuktikan bahwa grafit merupakan bahan volatile. Selanjutnya tas plastik. Lampu tidak akan menyala dan membuktikan bahwa plastik bukan bahan volatile. Selanjutnya air keras. Lampu tidak akan menyala membuktikan bahwa air bukan bahan volatile. Selanjutnya air garam. Lampu akan menyala membuktikan bahwa air garam merupakan bahan volatile. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan tegangan arus listrik.
Bisa kita lihat di sini ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian menggunakan 1 baterai seperti ini, dan rangkaian seri yang kedua menggunakan 2 baterai, dan rangkaian ketiga menggunakan 3 baterai. Pada praktikum yang kedua ini kita akan melihat perbedaan dari rangkaian seri ini adalah dari baterainya yang kita sebut sebagai sumber tegangannya. Bisa kita lihat perbedaan nyala lampu dari masing-masing ketiga rangkaian seri yang memiliki 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai. Lampu yang memiliki 1 baterai akan menyala lebih redup dibandingkan keduanya. Dan rangkaian seri yang memiliki 2 baterai, lampu akan menyala lebih terang dibandingkan dengan yang 1 baterai. Sementara ketika kita memakai sumber tegangan yang lebih besar, 3 baterai, lampu akan menyala sangat terang seperti ini. Pada percobaan pertama dapat kami simpulkan bahwa bahan-bahan tersebut yang ketika dijepit dengan kabel ia dapat membuat lampu menyala, maka termasuk bahan konduktor yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan bahan-bahan yang tidak dapat membuat lampu menyala ketika dijepit dengan kabel berarti ia bukan termasuk bahan konduktor yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Untuk hasil kesimpulan dari percobaan yang kedua, yaitu semakin banyaknya tegangan yang dipakai akan semakin pula hasil arus listrik yang dihasilkannya, sehingga pencahayaannya pun akan semakin menderang. Kami telah selesai melaksanakan praktikum modul 8 KP1, yaitu tentang kelistrikan. Semoga video yang telah kami buat dapat bermanfaat dan bisa dijadikan video pembelajaran untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.